Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu dasar manajemen bisnis dan teman-teman yang saya banggakan, kita dari kelompok 10 izinkan kami mempresentasikan pengendalian kualitas produksi sabun padat Unilever. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Oke, saya Randi Alvantino dengan NIM 642511199 izin mempresentasikan latar belakang. Unilever merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor fast moving consumer goods atau FMCG dan memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga, salah satunya sabun padat. Produk sabun padat menjadi salah satu komoditas dengan jumlah peminatan yang sangat tinggi karena digunakan oleh masyarakat secara luas dan terus-menerus. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga kualitas merek, Unilever harus menjalankan proses produksi yang konsisten, terkendali, serta mampu menghasilkan produk yang dengan mutu yang sama setiap prosesnya. Oke, next slide. Nah, bagian problem statement, proses produksi sabun padat terdiri dari beberapa tahap, dan setiap tahap dapat menimbulkan masalah kualitas jika tidak terkendali dengan baik. Ditemukan ketidak konsisten seperti bentuk sabun yang tidak stabil, warna yang tidak sesuai merata, dan bobot yang tidak sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kualitas belum berjalan optimal dan proses produksi belum sepenuhnya stabil. Oke, next slide. Oke, saya Chelsea Astiajana dengan NIM 6425491. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Eh, saya akan menjelaskan proses produksi sabun padat di Unilever. Secara umum, proses ini itu terdiri dari beberapa tahapan utama. Pertama adalah mixing, yaitu proses pencampuran seluruh bahan baku setiap seperti soap noodle, pewarna, dan pewangi hingga menjadi adonan yang homogen. Terus tahap kedua itu adalah refining, yaitu proses pemadatan dan homogenisasi untuk memastikan tekstur sabun lebih halus dan konsisten. Setelah itu masuk ke tahap extrusion, di mana adonan sabun dibentuk menjadi batang panjang, dan tahap berikutnya itu adalah stamping, yaitu proses pencetakan batang sabun menjadi bentuk akhir yang siap digunakan. Terus selanjutnya itu ada proses cooling dan cutting, yaitu pendingin dan pemotongan sabun sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian dilakukan quality control atau QC untuk memastikan setiap sabun itu memenuhi standar kualitas perusahaan. Terus yang terakhir itu ada packing, yaitu pengemasan produk sebelum didistribusikan ke berbagai pasar. Terus next, oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai KPI dan FPY di Unilever. KPI atau Key Performance Indicator adalah ukuran terukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana target produksi dapat dicapai. Dalam proses pembuatan sabun padat, salah satu KPI yang paling penting adalah First Pass Yield atau FPY. FPY itu adalah presentasi produk yang berhasil lolos pemeriksaan kualitas pada percobaan pertama, tanpa cacat dan tanpa perlu dilakukan rework. Nilai FPY menunjukkan seberapa stabil proses produksi, mulai dari mixing hingga pemeriksaan QC. Untuk mendukung penilaian FPY, terdapat beberapa indikator tambahan seperti defect rate, terus reward rate, konsistensi berat dan ukuran, serta keseragaman warna dan permukaan sabun. Indikator-indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa kualitas produk itu tetap terjaga dari awal hingga akhir proses produksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ardiansyah dengan NIM 6425
1355. Di sini akan pasang data set ringkas. Senin jumlah produk atau unit ada 10.000, jumlah defense unit ada 580, dispatch yield FPY ada 94,2%, jenis cacat dominan, bentuk tidak presisi. Selasa jumlah produk ada 10.200, jumlah defense ada 620, dispatch list FYP ada 93,9%, jenis cacat dominan, berat tidak sesuai. Di hari Rabu jumlah produk ada 9.800, jumlah defense ada 540, dispatch yield ada 94,5%, jenis cacat warna tidak merata. Dan di hari Kamis ada jumlah produk unit ada 10.500, jumlah defense ada 700, dan dispatch yield 3%. Jenis cacat dominan permukaan retak. Di hari Jumat jumlah produk atau unit ada 10.300, jumlah defense atau unit ada 650, dispatch yield ada 93,7%, jenis cacat dominan bentuk tidak presisi. Hari Sabtu jumlah produk 9.900, jumlah defense ada 460, dispatch yield ada 95,9%, warna tidak merata. Di hari Minggu jumlah produk atau unit ada 9.600, jumlah defense ada 450, dan dispatch yield ada 95,0%, berat tidak sesuai. Di sini ada grafik FYP per hari. Di hari Selasa grafik tersebut naik 94,0%. Di hari Rabu grafik itu menurun di 93,5%. Di hari Kamis grafik tersebut naik di 95,0%. Di hari Jumat grafik tersebut menurun di 93,5%. Lanjut. Di sini ada analisis gap. Di hari Senin di output total unit ada 12.000, cacat unit ada 900, jenis defense dominan, bobot kurang 45%, warna tidak merata 35%, rivet unit 640, FPY ada 90,5%. Di hari Selasa output atau total ada 11.500, cacat atau unit ada 400, jenis defense dominan, retak saat stopping, rivet atau unit ada 330, FPY ada 94,0%. Di hari Rabu output total ada 12.300, cacat unit ada 780, jenis defense dominan, bentuk tidak stabil, rivet unit ada 580. Di hari Kamis output total unit ada 11.800, cacat unit ada 560, jenis defense dominan, warna tidak merata, dan rivet unit ada 460. Di hari Jumat output total unit ada 12.100, cacat unit ada 760, jenis defense dominan, bobot lebih, dan rivet unit ada 100, FPP-nya 93,7%. Dan selanjutnya ada akar masalah 5 WHY atau pola kegagalan FYP rendah. 1. Mengapa FYP rendah pada hari volume tinggi? Karena proses produksi menjadi tidak stabil saat kapasitas mesin dipaksa bekerja lebih berat. 2. Mengapa proses menjadi tidak stabil? Karena
parameter mesin tidak disesuaikan untuk beban produksi tinggi. Ketiga, mengapa parameter mesin tidak disesuaikan? Karena operator hanya menggunakan setting standar tanpa paduan khusus untuk kondisi siklon. Kenalkan, nama saya Trinur Hasanah dengan NIM 64251584. Selanjutnya ada akar masalah. 5 WHY, pola kegagalan, FPY rendah. Lanjut yang tadi, ini yang keempatnya, mengapa tidak ada panduan setting untuk volume tinggi? Karena perusahaan belum menetapkan SOP yang mencakup penyesuaian saat produksi meningkat. Lanjut, mengapa SOP tidak mencakup skenario volume tinggi? Karena belum ada analisis proses yang mempertimbangkan variasi permintaan dan dampaknya pada stabilitas produksi. Kesimpulan analisis gap. Nilai FPY mingguan sebesar 94,22% belum mencapai target 95%, dan tingkat reward masih berada di atas standar. Penurunan FPY terutama terjadi saat beban produksi tinggi, disertai jenis cacat yang berubah-ubah sehingga menunjukkan proses belum stabil. Analisis menemukan bahwa penyebab utama ketidakstabilan ini adalah ketiadaan SOP khusus untuk pengaturan mesin ketika produksi meningkat. Kondisi tersebut menurunkan efisiensi, meningkatkan biaya operasional, dan berpotensi mengurangi kepuasan pelanggan. Rencana perbaikan. Yang pertama, ada tindakan perbaikan utama. Yang pertama, pembuatan SOP produksi untuk kondisi high load. Yang kedua, kalibrasi menyeluruh mesin dan peralatan kualitas. Selanjutnya, person in charge atau PIC. Supervisor produksi, pengaturan parameter mesin, dan pengawasan operator. Kemudian ada tim engineering, dia tugasnya kalibrasi mesin dan kegiatan maintenance. Kemudian quality control atau QC atau QA, dia memantau FPY, inspeksi mutu, dan pengelolaan dashboard kualitas. Terakhir ada HRD dan training, mengatur program pelatihan operator. Oke, saya Fanya Melia dengan NIM 64251241. Selanjutnya, yang ketiga, ada tenggat waktu pelaksanaan. Yang pertama, penyusunan SOP high load selama 1 minggu. Yang kedua, kalibrasi mesin dan mold selama 1 minggu juga. Yang ketiga, pelatihan operator selama 2 minggu. Yang keempat, implementasi dashboard FPY selama 3 minggu. Yang kelima, evaluasi awal perbaikan selama 1 bulan setelah implementasi. Yang keempat, ada indikator keberhasilan. Pertama, FPY meningkat dari 94,22% menjadi 95-96%. Yang kedua, ada rework menurun dari 4-6% menjadi 3%. Yang ketiga, ada defect bentuk, warna, dan bobot turun minimal 25-30%. Yang keempat, variasi defect persif menurun atau parameter mesin lebih stabil. Yang kelima, kepatuhan operator terhadap SOP naik signifikan tercatat pada log QC. Lanjut. Selanjutnya ada dampak yang diharapkan. Pertama, dampak terhadap biaya, yaitu ada penurunan biaya reward dan scrap, lalu efisiensi biaya energi dan maintenance, dan optimalisasi penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, ada dampak terhadap waktu, yaitu produksi lebih tepat waktu, lalu mengurangi keterlambatan akibat rework, dan mempercepat kegiatan quality control. Baik, perkenalkan, nama saya Ayusnaini Rahmasari dengan NIM 64251519. Di sini saya akan melanjutkan mengenai dampak yang diharapkan, yaitu yang ketiga ada dampak terhadap kualitas.
Yang pertama, kualitas produk lebih konsisten, di mana melalui SOP high load dan kalibrasi mesin, variasi berat, warna, dan bentuk dapat diminimalkan sehingga produk yang dihasilkan lebih seragam dan memenuhi standar perusahaan. Yang kedua, ada mengurangi kesalahan proses. Dengan operator yang sudah dilatih ulang dan mesin yang terkalibrasi baik, kemungkinan munculnya produk tidak presisi, warna tidak merata, atau bobot tidak sesuai dapat ditekan. Lalu yang ketiga ada penguatan reputasi merek, yang dimana kualitas yang stabil menurunkan risiko komplain pelanggan maupun retur produk. Konsistensi ini mendukung citra Unilever sebagai produsen FMCG yang handal dan berkualitas tinggi. Lalu yang keempat, ada dampak terhadap kepatuhan. Yang pertama, ada ketaatan terhadap parameter produksi. Operator menjadi lebih terbiasa mengikuti pengaturan standar seperti tekanan, suhu, kecepatan mesin, dan prosedur mixing, sehingga variasi proses dapat dikurangi. Lalu yang kedua ada disiplin dalam prosedur quality control. Dengan adanya dashboard FPY, hasil produksi setiap hari dapat dipantau lebih ketat. Operator dan tim quality control lebih tertib dalam mencatat, mengawasi, dan menindaklanjuti temuan. Lalu yang ketiga ada mengurangi pelanggaran dalam proses produksi. Pengawasan yang lebih kuat membantu mencegah tindakan seperti melewati tahap inspeksi atau mengabaikan anomali yang berpotensi menimbulkan cacat. Lalu yang terakhir, ada peningkatan kepatuhan terhadap SOP. Seluruh shift mengikuti alur kerja yang sama sesuai SOP baru, menciptakan budaya kerja yang lebih konsisten dan memudahkan proses audit kualitas. Oke, next. Di sini ada kesimpulan dari pembahasan materi hari ini, yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa FPY rata-rata 94,22% masih belum mencapai target 95%, terutama saat produksi tinggi. Tingginya cacat dan rework serta variasi jenis defect menandakan proses produksi belum stabil. Hal ini dipengaruhi oleh pengaturan mesin yang belum optimal, penerapan SOP yang kurang konsisten, dan keterampilan operator yang belum maksimal dalam menjaga mutu. Oke, Ya udah. demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.